dangkal tapi besar itu. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dimudahkan dalam setiap kegiatan dan pekerjaannya, diberkati sehat lahir dan batin. Jumpa lagi di saluran informasi kebumian dan ke Gunung Apian. Kita saat ini terus memantau dan mengamati serta mencermati apa yang terjadi di Gunung Merapi dan membagikan informasinya untuk Anda semua. Aktivitas vulkanik gunung di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta ini terpantau masih fluktuatif, tinggi dan sewaktu-waktu bisa berubah ekstrim, naik maupun menurun secara perlahan. Ada perkembangan signifikan sepanjang Minggu 19 Desember 2021 atau 12 hari sebelum kita akan mengikuti pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Apa itu? Kegempaan internal Merapi kali ini kembali menunjukkan perkembangan yang signifikan meski mungkin bersifat insidental. Berdasarkan data dan laporan hasil pemantauan para petugas PGA Merapi di berbagai pos selama 12 jam pertama Minggu Wage 19 Desember 2020 terjadi 5 kali gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B. Mengapa gempa ini signifikan? Pemirsa, gempa vulkanik dangkal ini umumnya dikenali sebagai gempa yang menunjukkan pergerakan magma ke permukaan. Artinya suplai magma dari kantong magma Merapi sudah mendekati permukaan sehingga menimbulkan getaran-getaran. Jaraknya kurang dari 1 sampai 1,5 km dari puncak, makanya kemudian disebut sebagai gempa vulkanik dangkal karena gempa ini ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Kegempaan internal tinggi umumnya berlangsung mendekati fase erupsi yang di Merapi karakternya ditandai keluarnya magma yang akan membentuk kubah lava di puncak, selanjutnya diikuti guguran lava dan kadang-kadang awan panas. Nah, peristiwa 2010 adalah perkecualian karena letusan Merapi waktu itu tidak ditandai oleh fase-fase yang khas karakter Merapi. Jadi Gunung Merapi meletus begitu saja, eksplosif dan menghasilkan awan panas serta semburan magma yang sangat hebat dari kawahnya yang terbentuk setelah fase penjebolan kubah lava. Nah, seperti apa data pengamatan sepanjang 12 jam pertama minggu ini? Pada 6 jam pertama yaitu antara pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia bagian Barat terjadi 41 kali gempa guguran amplitudo 3-15 mm, lama gempa 19 sampai 141 detik. Kemudian 12 kali gempa hibrid atau fase banyak amplitudo 2-15 mm, lama gempa 4 sampai 11 detik. 2 kali gempa vulkanik dangkal amplitudo 30-75 mm, lama gempa 9 sampai 32 detik. Itu yang terjadi pada 6 jam pertama Minggu Wage 19 Desember 2021. Selanjutnya sepanjang 6 jam kemudian atau 6 jam kedua antara pukul 06.00 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat terjadi 35 kali gempa guguran amplitudo 3-20 mm, lama gempa 36 sampai 160 detik. 1 kali gempa hembusan amplitudo 2 mm, lama gempa 15 detik. 4 kali gempa hibrid atau fase banyak amplitudo 2-20 mm, lama gempa 5 sampai 8 detik. Serta 3 kali gempa vulkanik dangkal amplitudo 27 sampai 60 mm, durasi gempa 10 sampai 14 detik. Dilihat dari data aktivitas itu secara jelas tampak gempa guguran atau guguran material lava mendominasi sepanjang 12 jam pertama dan secara umum mendominasi aktivitas selama 24 jam setiap harinya.
Awan panas guguran terakhir berlangsung pada Sabtu 18 Desember 2021 pukul 16.43 waktu Indonesia bagian Barat, mencapai jarak luncur 2000 meter atau 2 km ke sektor barat daya. Awan panas itu juga menciptakan kolom raksasa setinggi 400 meter di atas lereng barat daya gunung. Data terakhir yang dirilis BPTKG Yogyakarta pada Jumat pekan lalu, volume kubah lava di puncak barat daya saat ini mencapai 1,622 juta meter kubik. Ini terbentuk sejak 4 Januari 2021. Ya, angka ini agak turun dibandingkan volume pekan lalu yang mencapai 1.629 juta meter kubik. Jadi mungkin ini turun karena terjadi guguran secara terus-menerus dan juga ada awan panas, sehingga volumenya ini memang relatif yang di puncak barat daya ini dinamis begitu ya, naik turun. Sementara kubah lava tengah terukur 3,007 juta meter kubik atau 3,007 juta meter kubik. Ini volumenya yang kubah lava tengah ini memang relatif tidak berubah karena posisinya juga tidak ada di lerengan, sehingga praktis hanya membentuk kubah lava ada di puncak. Dan dilihat secara visual ini volume ini sudah menyamai puncak-puncak lama Gunung Merapi dan mungkin hampir mengisi kubah lava hasil erupsi 2010. Sepanjang pekan lalu, periode 10-16 Desember tercatat ada 24 kali gempa vulkanik dangkal, 128 gempa fase banyak, 1190 gempa guguran. Dalam catatan BPPTKG, frekuensi kegempaan minggu lalu ini ternyata lebih tinggi ketimbang pekan sebelumnya. Sementara deformasi tubuh gunung atau kembang kempisnya tubuh Gunung Merapi sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Deformasi ini biasanya juga menjadi satu di antara indikator proses erupsi atau letusan gunung berapi. Lain-lain rekomendasi masih tetap aktivitas vulkanik Gunung Merapi ada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 dan radius bahaya masih ditetapkan pada jarak antara 3-5 km di sektor Tenggara Selatan dan Barat Daya. Ya, terutama ini di alur-alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu ditetapkan sebagai radius yang tidak boleh ada aktivitas manusia di dalamnya. Demikian pemirsa informasi yang bisa dibagikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Tetap tenang namun ekstra waspada bagi sedulur-sedulur semua yang tinggal di sekeliling Gunung Merapi. Salam tangguh, salam lestari dan salam sehat.